Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Pramana Raffi Gunawan dengan NIM 20221880013, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian berjudul Pengaruh Aromaterapi Essential Oil Lemon Myrtle terhadap ketepatan dan keajikan kerja mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki prevalensi kejadian stres yang cukup tinggi, terutama bagi mahasiswa tahun pertama. Menurut Kontol Kalibu dan Korompis, tingkat prevalensi stres di kalangan mahasiswa secara global berkisar antara 38 hingga 71%. Sedangkan di wilayah Asia, angkanya berada dalam rentang 39,6% hingga 61,3%. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Ambarwati, Pinili, dan Astuti, prevalensi mahasiswa yang mengalami stres di Indonesia mencapai 36,7% hingga 71,6%. Essential oil lemon myrtle memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatkan perhatian dan fokus pada individu yang terpapar stres, yang relevan dengan konteks mahasiswa kedokteran yang sering menghadapi tekanan akademik tinggi. Lemon myrtle, Beckhausia citrodora, adalah tanaman asli Australia yang dikenal karena kandungan minyak esensialnya yang kaya akan sitral, memberikan aroma lemon yang khas dan kuat pada dedaunan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apa pengaruh aromaterapi bentuk minyak atsiri essential oil varian lemon myrtle Beckhausia citrodora terhadap ketepatan dan keajakan kerja pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya? Di tujuan umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari aromaterapi dalam bentuk minyak atsiri essential oil varian lemon myrtle Beckhausia citrodora terhadap ketepatan dan keajikan kerja mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk tujuan khususnya, 1. Mengetahui manfaat dan khasiat essential oil dari tanaman lemon myrtle. 2. Mengetahui manfaat dan pengaruh aromaterapi essential oil lemon myrtle terhadap ketepatan kerja pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. 3. Mengetahui manfaat dan pengaruh aromaterapi essential oil lemon myrtle terhadap keajikan kerja pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk manfaat penelitian, ada manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, khususnya terkait dengan intervensi non-farmakologis untuk meningkatkan performa kognitif. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai penggunaan aromaterapi, khususnya essential oil lemon myrtle, sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan ketepatan dan keajikan kerja dalam konteks akademik. Penelitian ini juga menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait mekanisme kerja minyak esensial pada fungsi kognitif dan psikologis. Manfaat praktis, secara praktis, penelitian ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan kedokteran untuk menggunakan aromaterapi essential oil lemon myrtle sebagai alternatif yang mudah dan ekonomis dalam meningkatkan ketepatan dan keajakan kerja. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai metode sederhana untuk mendukung produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembang produk di sektor kesehatan dan wellness. Bab 2, tinjauan pustaka. Aromaterapi. Aromaterapi merupakan bentuk pengobatan alternatif yang digunakan bahan beraroma, seperti minyak esensial dan senyawa beraroma lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik maupun fisiologis seseorang. Essential oil. Essential oil merupakan produk beraroma khas, biasanya memiliki komposisi yang kompleks. Minyak ini diekstraksi dari bahan tanaman yang telah diidentifikasi secara botani melalui metode seperti hidrostilasi, distilasi uap, atau teknik mekanik yang tepat. Essential oil lemon myrtle.
Lemon myrtle, Beckhausia citriodora adalah tanaman asli Australia yang termasuk dalam famili Myrtaceae. Essential oil lemon myrtle dikenal karena kandungan sitral yang sangat tinggi dan memberikan aroma lemon yang khas. Essential oil lemon myrtle kaya akan sitral, terdiri dari 3,7 dimetil 2,7 oktadienal, yang terdiri dari dua isomer aldehid utama yaitu neral dan granial. Selanjutnya ada kandungan dan manfaat essential oil lemon myrtle. Lemon myrtle sendiri mengandung 80-98% citronella dan granial, serta citronella dan linalol, yang memberi lemon myrtle aroma lemon yang khas. Selain itu, meskipun linalol bukan komponen utama minyak esensial lemon myrtle, ia memiliki efek menenangkan bagi mereka yang menghirupnya, karena linalol telah terbukti secara konsisten meningkatkan suasana hati, meningkatkan perasaan positif, dan membantu menstabilkan sistem saraf pusat. Efek fisiologis. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa minyak essential oil atau IO memiliki efek fisiologis yang dapat diukur pada manusia melalui berbagai parameter, seperti tekanan darah, denyut jantung, laju pernafasan, aktivitas gelombang otak alfa dan beta, serta kadar serum kortikosteroid. Proses essential oil lemon myrtle masuk dalam tubuh. Ketika minyak essential oil dihirup, molekul masuk ke rongga hidung dan merangsang sistem limbik di otak. Sistem limbik adalah daerah yang mempengaruhi emosi dan memori, serta secara langsung terkait dengan adrenal, kelenjar hipofisis, hipotalamus, bagian-bagian tubuh yang mengatur denyut jantung, tekanan darah, stres, memori, keseimbangan hormon, dan pernafasan. Selanjutnya, ketepatan kerja. Definisi dari ketepatan kerja merupakan keterampilan individu dalam menyelesaikan tugas dan menunjukkan sejauh mana seorang dapat menjalankan tugas dengan akurasi yang tinggi, efisien, dan sesuai dengan prosedur atau instruksi yang berlaku. Keajengan kerja. Keajengan kerja mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan stabilitas dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, di bab 2, tes Kraepelin. Kraepelin merupakan salah satu jenis psikotes yang umum digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan kepribadian individu. Tes tersebut untuk digunakan dalam berbagai konteks medis dan psikologis memberikan alat yang lebih efektif bagi para profesionalis dalam mendiagnosis dan memahami berbagai kondisi mental. Menurut Sayadi dan Harsanti, tes Kraepelin adalah rangkaian psikodiagnostik untuk seleksi teste berdasarkan perhitungan objektif yang diungkap dalam 4 aspek. Tes Kraepelin merupakan bagian dari tes psikologis yang mengukur 1. Kecepatan, 2. Ketelitian, 3. Keajegan, dan 4. Ketahanan kerja. Lanjut di bab 3, untuk kerangka konseptual sendiri, di sini ada aromaterapi, lalu ada IO lemon myrtle yang memiliki kandungan linalol 6-metil-5-heptan-2 citronella, citral, beta elemen, dan beta myrcene. Selanjutnya ada linalol dan citral, yaitu linalol memiliki efek relaksasi, meredakan stres, dan efek menenangkan, dan neral dan granial sendiri memiliki efek stimulasi, peningkatan konsentrasi, dan performa kognitif. Itu semua akan ditangkap oleh epitelium olfaktori, lalu partikel diantarkan dalam satu jalan neuron olfaktori. Selanjutnya, partikel dilanjutkan hingga ke bulbus olfaktori. Selanjutnya, korteks akan merangsang pusat persepsi dari sistem limbik. Akhirnya, terjadi keseimbangan neurotransmitter dan mengakibatkan stabilitas mental dalam menjalankan kerja. Sehingga kita dapat bisa melakukan penelitian ketepatan dan keajegan kerja mahasiswa FKUM Surabaya. Di sini ada H0,
Tidak terdapat hubungan aromaterapi esensial oil famili Myrtaceae spesies lemon myrtle, Bakehousea citrodora terhadap ketepatan dan keajakan kerja mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. H1. Terdapat hubungan aromaterapi esensial oil famili Myrtaceae spesies lemon myrtle, Bakehousea citrodora terhadap ketepatan dan keajakan kerja mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Rancangan penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan metode pengukuran tensi dan nadi pada saat melakukan pre-test and post-test control group design. Untuk populasi dalam penelitian ini dilakukan pada mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah sendiri. Untuk sampel, pada penelitian ini mengambil sampel pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lanjut ke kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada mahasiswa FKUM Surabaya sendiri, mahasiswa yang bersedia untuk diteliti dengan menandatangani surat persetujuan menjadi responden atau informed consent. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada mahasiswa dalam kondisi sehat serta tidak memiliki riwayat penyakit pernafasan. Yang keempat, ada mahasiswa yang mempunyai diffuser dan memakai aromaterapi essential oil. Yang selanjutnya, mahasiswa yang tidak merokok dan tidak minum alkohol. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah sarapan 2 jam sebelum penelitian. Selanjutnya, yaitu mahasiswa bersedia tidak melakukan aktivitas olahraga 3 hari sebelum penelitian. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah mahasiswa preklinik sebagai berikut. 1. Mahasiswa yang di tengah penelitian menyatakan dropout. Kedua, mahasiswa yang tidak bersedia menjadi responden. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh proses dan prosedur penelitian yang sudah dijelaskan sampai selesai, tidak melaksanakan sesuai instruksi yang telah diberikan. Yang keempat, mahasiswa yang tidak mempunyai diffuser dan tidak memakai aromaterapi essential oil. Yang kelima, mahasiswa mengonsumsi makanan yang terlalu berbumbu dan cabai 3 hari sebelum penelitian. Yang keenam, mahasiswa yang makan dan minum selama perlakuan. Dan yang terakhir, mahasiswa yang tidak sarapan 2 jam sebelum perlakuan. Selanjutnya di sini, saya memakai besar sampel rumus Federer, yaitu 6 dalam kurung 6 kurangi 1 dikali T kurangi 1 lebih besar sama dengan 15. Berdasarkan perhitungan rumus Federer, N didapatkan hasil dari 16 orang, sehingga pada pilihan ini per kelompok didapatkan 16 orang. Tapi di sini saya akan memakai sampel 25 orang untuk menambahkan jika ada yang gugur di tengah jalan. Selanjutnya, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan pada penelitian ini adalah pre-test and post-test control group design. Untuk variabel penelitian sendiri, variabel independen, aromaterapi essential oil lemon myrtle, variabel dependen, ketepatan dan keajakan kerja mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, yaitu variabel independen aromaterapi essential oil lemon myrtle. Definisi operasionalnya, essential oil lemon myrtle berpengaruh terhadap psikologi seseorang individu. Lemon myrtle mengandung isomer citral, neral, dan geranial serta citronella dan linalol. Alat ukur yang digunakan adalah tetesan essential oil. Untuk skalanya, 3-5 tetes per 100 ml air. Untuk skornya strip, variabel dependen, ketepatan bekerja mahasiswa. Untuk definisi operasionalnya ada ketepatan kerja menunjukkan seberapa tepat seseorang menyelesaikan tugas dalam suatu pekerjaan. Untuk alat ukurnya adalah tes Kraepelin. Untuk skalanya ordinal. Untuk skornya terdiri dari 5, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang. Dan yang ketiga ada variabel dependen, yaitu ada keajakan bekerja mahasiswa. Keajakan kerja menunjukkan seberapa seseorang menyelesaikan tugas dalam suatu pekerjaan. Alat ukur ada tes Kraepelin, skalanya ada ordinal. Untuk skor terdiri dari 5, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang.
Bab 4, metode penelitian selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa lembar tes Kraepelin, diffuser, tensimeter, stopwatch, dan lembar observasi. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi di laboratorium fisiologi, waktu bulan Maret hingga penelitian selesai. Untuk prosedur pengambilan dan pengumpulan data, 1. Tahap persiapan penelitian. Penyusunan proposal penelitian, dilanjutkan penyusunan dan pengurusan protokol etik KEPKUM Surabaya, melakukan kontrak perizinan atau inform consent kepada pihak terkait, dekanat, prodi, dan mahasiswa. Selanjutnya kita melakukan survei, dan selanjutnya pembuatan perizinan penyewaan ruangan dan persiapan ruangan, dilanjut perekapan dan pengelompokan hasil survei, dan yang terakhir pembuatan jadwal penelitian. Untuk yang tahap 2 pelaksanaan penelitian, tahap pertama, pemeriksaan TTV dan pengerjaan pretest dengan tes Kraepelin. Tahap kedua, pengerjaan post-test dan kelompok dibagi dua, kontrol dan perlakuan dengan masing-masing 25 responden. Kelompok perlakuan diberikan essential oil 3-5 tetes yang dicampur dengan 100 ml air dengan penggunaan alat diffuser, bisa diinhalasi selama 10 sampai 15 menit selama pekerjaan post-test. Di sini ada bagian alur penelitian. Yang pertama ada penyusunan proposal penelitian, lalu selanjutnya melakukan perizinan penelitian, ada selanjutnya mengurus KEPKUM Surabaya, hanya kita melakukan informasi kepada responden. Langkah selanjutnya yaitu seleksi responden, kita inklusi dan eksekusikan. Selanjutnya kita melakukan pelaksanaan penelitian, dilanjut pengumpulan data hasil penelitian, lalu analisis data dan kesimpulan. Pengolahan data penelitian akan dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS, Statistic Product and Service Solution versi 27 for Windows. Analisis data penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Chi-square dengan bantuan aplikasi SPSS, Statistic Product and Service Solution versi 27 for Windows. Berikut untuk daftar pustakanya. Ini juga. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.